Dan murid itu diperlakukan seperti tamu. Allah, Masya Allah. Dikasih minum teh, dikasih roti. Itu Dikasih makan lagi, bukan Masya Allah. seminggu sekali, tiap hari. Tiap hari. Siapapun datang, Siapa? Masya Umi bisa Allah. ditanya. Allah. Jadi kita tuh enak juga sambil belajar dapat teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami di portal podcast Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu, media dakwah, pendidikan, dan informasi. Pada malam ini kita akan membahas sesosok ulama yang karismatik, yang sangat dicintai khususnya warga Kota Palu, yaitu Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan di samping saya ini sekarang ada tamu yang sangat istimewa, yaitu Habib Mutahar bin Saleh Al-Jufri, SAG, MA, pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Bulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bib? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, Bib, sesuai kita bincang-bincang malam ini, kita akan membahas bagaimana sosok dari Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri. Ini menurut Habib bisa mungkin menceritakan bagaimana, Bib? Ya, memang beliau ini adalah sosok pendidik, ya, murabbi. Beliau tidak hanya punya perhatian kepada peserta didik, anak didik, tetapi masyarakat, bahkan masyarakat awam pun tidak luput dari perhatian beliau. Saya beri contoh, beliau satu saat ketemu tukang yang mengerjakan Masjid Al-Kautsar ini. Kita tidak ada yang perhatian sama tukang ini. Tapi beliau rupanya sudah beberapa hari memperhatikan tukang ini. Dia kasih tahu sama saya, Mutahar itu orang baik. Saya bilang, bagaimana Abi? Kau lihat dia sholat itu. Allah, Masya Allah. Waktu sholat dia sholat. Kemudian saat itu dia panggil, sini kamu. Kamu sudah kawin. Dia terkejut. Belum Pak. Mau saya kasih kawin. Saya sudah punya pacar. Di mana pacarmu? Waktu itu di daerah Nunu. Masya Allah. Mau saya lamarkan? Mau. Subhanallah, seluruh urusan mulai dari biayanya, pakaiannya, beliau tanggung. Luar biasa. Hanya melihat anak itu rajin sholat. Rajin sholat. Jadi beliau itu semua, begitu juga murid-muridnya. Semua dapat perhatian. Ada satu murid, ini kalau bagi kita sekarang, ini sudah kita keluarkan itu murid. Allah. Tidur terus. Tidak ada kerjanya kecuali tidur. Jadi saya pikir, ini Abi ini, kenapa ini tidak disuruh sekolah apa? Beliau mengatakan, lebih baik dia tidur di sini dari dia tidur di jalan. Masya Allah. Luar biasa. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan banyak murid-murid yang begitu kelihatannya. Husnuzonnya luar biasa, Bib, ya? Ya, memang dia melihat mungkin ini anak-anak latar belakangnya. Allah. Memang bukan dari latar belakang pendidikan. Jadi begitu masuk di pondok, terkejut kan lihatnya. Tetapi beliau dengan sabar melayani anak-anak ini dan tidak pernah memarah. Oh, Masya Allah.
Kalau kita sekarang sudah kita keluarkan itu. Ini mau datang ke sini mau tidur apa mau belajar. Benar-benar. Tapi beliau sabar. Sampai anak itu akhirnya tamat sekolah. Selesai, Masya Allah. Ini jadi beliau itu pendidik. Dan beliau kalau kerja, beliau ini kan pimpinan pondok pesantren. Benar. Beliau yang turut, yang ikut bersama-sama murid. Oh, Masya Allah. Kerja. Dan malah kita itu kadang-kadang tidak kuat. Berarti praktek langsung beliau. Praktek langsung. Allah. Tidak kuat kita ikut. Karena beliau ikut kerja, macul, apa segala macam. Oh, Masya Allah. Beliau yang memberikan contoh. Jadi bagaimana murid mau berhenti kerja? Guru belum Belum selesai ya. Oh. Ini beliau itu luar biasa. Jadi memang betul pendidik. Pendidik Allah. Sabar dengan anak-anak. Saya tidak pernah lihat beliau memukul kecuali satu kali. Itu anak yang luar biasa. Allah. Luar biasa nakalnya. Tidak pernah mukul, itu model mukul macam kita sekarang nih. Kadang-kadang kalau guru-guru sekarang ini kan Sekuat hati ya. Sekuat. Beliau hanya memberitahu peringatan supaya anak. Masya Allah. Dan beliau tidak hanya dalam bersikap juga, seorang murid harus memberikan gambaran murid seperti contohnya. Ada murid-murid yang gaya-gayanya artinya bukan gaya pelajar. Kadang-kadang buku itu dilipat dimasuk di saku. Masya Allah. Beliau tegur. Kita kalau mau dapat ilmu harus menghormati ilmu itu. Harus diletakkan di tempat yang mulia. Begitu juga kalau ada murid-murid yang tidak membawa pena kalau berjalan, dia tegur. Kalau petani itu biasanya mesti bawa pacul, bawa parang ke sawahnya. Dan kita murid, orang pelajar harus bawa pena. Allah. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang di tengah jalan kita dapat ilmu. Betul. Dan kalau kita tidak catat nanti kita lupa. Betul. Jadi seluruh gerak-gerik santri itu dapat perhatian. Luar biasa Luar perhatian. biasa. Jadi memang saya itu banyak kesan sekali dengan beliau. Saya dulu sekolah ini, saya termasuk siswa yang terbelakang. Allah. Dalam segi prestasi, saya punya bacaan masih ya miring-miring gitu, kurang baik. Sehingga saya harus ikut sekolah ibtidaiyah sore. Allah. Setahun saya ibtidaiyah sore, beliau mengatakan sama saya, Mutahar, sudah cukup, kamu ikut ujian aja. Saya rasa kadang-kadang kita kan merasa ternyata saya diperhatikan beliau. Masya Allah. Di antara kan saya ibtidaiyah sore, beliau itu perhatikan. Perhatikan semua. Sudah cukup, beliau bilang. Yang penting kamu sudah bisa baca, bagus, modal dasar bahasa Arab sudah ada, ya sudah cukup, masuk. Tidak usah diselesaikan ibtidaiyahnya, langsung ikut, artinya langsung kalau bisa maksud dinaikkan kelas 4 itu ikut ujian. Nah itu beliau semua perhatian sama murid-muridnya. Semuanya Masya Allah. Bahkan beliau sendiri itu kalau pakaian-pakaian santri itu terjatuh, kan anak santri itu kalau sudah jatuh pakaiannya sudah malas. Malas ya Mas. Beliau yang ambil pungut. Oh Allah. Beliau cuci. Masya Allah. Ini suatu yang luar biasa yang sekarang ini ini pimpinan loh. Luar biasa Masya Allah. Yang disegani tokoh di Sulawesi Tengah. Benar Masya Allah. Tetapi beliau memperlakukan dirinya sebagai pelayan. Allah Akbar. Memang sebagai dikatakan Raisul Qaumi khadimuhum. Allah. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu. Jadi beliau menempatkan dirinya betul-betul sebagai pelayan santri itu. Jadi diperhatikan. Seluruh santri. Seluruh santri bukan hanya
Kalau kita kan yang prestasi saja. Benar. Beliau bahkan yang nakal, yang tidak punya prestasi, Semua diperhatikan semua semua. diperhatikan. Allah. Saya tertarik tadi Bib kata-kata abi. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran awal mula kata abi ini dari mana, Bib? Jadi kalau duf'ah ula, angkatan pertama itu bukan abi, abah. Oh, Masya Allah. Karena kan kalau pondok pesantren pada umumnya paling ngomong kiai, ustadz. Nah, Iya. ini kan abi Jadi luar biasa ini. dipanggil abah karena kedekatan beliau dengan murid itu. Kemudian pada tahun 2000 987 waktu nggak salah. 87 itu ada anak-anak dari Manado. Abdurrahman Adam. Abdurrahman Adam ini anaknya Ustadz Ismail Adam. Ustadz Ismail Adam ini dulu adalah murid guru tua Allah yang Akbar. cukup dekat dengan Habib Idrus, dengan Habib Segaf, sama Habib Abdillah. Dan beliau ini dekat dengan keluarga guru tua ini. Masya Allah. Jadi sehingga beliau itu anggap Habib Abdillah itu adalah ayahnya. Allah, Masya Allah. Sehingga beliau ikut sama anak-anaknya Habib Abdillah memanggil Abi. Akhirnya seluruh santri jadi panggil Abi. Allah Akbar. Berarti berawal dari beliau ini ya? Beliau dari yang sekarang mesti jadi ustadz mungkin ya, Abdurrahman Adam. Ini yang ini kan dia karena sudah dekat, dianggap dia itu anak. Dan memang banyak murid-murid Al Khairat itu menganggap beliau ini bukan murid, tapi anak. Allah Akbar. Contohnya siapa? Ustadz Abdul Ghani Kasuba, Allah. Gubernur Maluku Utara. Itu beliau mengatakan beliau adalah anak tertua. Allah, Masya Allah. Sehingga kalau ada apa-apa beliau bahagia misalnya, beliau mesti panggil Umi di sini. Bahkan tidak hanya Umi, biasanya keluarga beliau itu diundang. Karena beliau menganggap Abi itu sosok Habib Abdillah ini ayah beliau. Dan banyak yang dulu-dulu tuh begitu. Seperti Ustadz Imran Hanai dari mana? Dari sudah meninggal dari Gorontalo. Itu banyak sekali. Jadi yang murid-murid dulu itu menganggap mereka itu adalah anak. Masya Allah. Iya. Jadi memang begitu dekat beliau dengan murid-murid itu. Dan tidak hanya itu, sampai dinikahkan. Beliau ngurus sebagaimana kalau tadi orang tukang aja beliau Diurus ya? diurus, santrinya. apalagi santrinya. Berarti bukan cuma mendidik agama, tapi nikahnya pun diurus juga. Dinikahkan Luar biasa. dan biayanya Biaya beliau juga, tanggung. Masya Iya. Allah, luar biasa. Itulah sosok Habib Abdillah, sehingga memang orang ya begitu dekat dengan beliau karena merasa diperhatikan, dibantu, tidak ada duit dikasih duit, Allah Akbar. apalagi masalah buku, pulpen dan sebagainya. Jadi, banyak murid-murid yang berprestasi, beliau masukkan, panggil tanpa biaya. Dia urus semua biaya-biayanya. Itu begitulah beliau. Jadi sehingga anak-anak itu panggil mereka itu ayah. Kalau yang pertama itu panggil abah. Apa? Ya. Kemudian yang kelompok selanjutnya itu panggil abi. Lebih dekat lagi. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin Habib Muhtar sendiri bisa mungkin menceritakan bagaimana kedekatan dulu dengan Abi. Oh ya, beliau ini menganggap, saya katakan tadi, murid itu sebagai anak beliau. Allah Akbar. Kadang-kadang beliau menceritakan pengalaman-pengalamannya, keadaan-keadaan. Jadi cerita begitu dekat. Dan beliau selalu banyak menceritakan kepada saya, ini nanti begini, ini begini, ini begini. Dan kita diajak, disuruh berprestasi. Disuruh kita meningkatkan prestasi kita. Jadi beliau itu, saya katakan, murid itu beliau anggap anaknya sendiri. Saya begitu. Saya
dianggap beliau anak, dipercayai. Ya. Saya begitu tamat langsung diangkat guru di pondok pesantren. Masya Allah. Jadi sempat ngabdi juga di sini. Saya sempat mengabdi di sini. Jadi begitu tamat saya langsung diangkat menjadi guru di pondok pesantren ini. Jadi beliau banyak bercerita tentang keadaan-keadaan yang akan datang. Itu contoh saja. Beliau mengatakan ketika ada salah seorang anak beliau itu masuk sekolah SMA. Beliau menceritakan, dia bilang tidak apa-apa. Al khairat ini nanti akan besar. Allah. Al khairat ini nanti ada fakultas kedokterannya. Oh, Masya Allah. Itu tahun 83 kalau tidak. Pada situ belum ada. Baru PTIA. Oh, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, ya Allah. Baru PTIA waktu itu. Beliau sudah mengatakan, nanti al khairat ini akan buka Luar biasa. fakultas kedokteran lah, yang belum ada bayangannya sama sekali. Jadi beliau pikir luas. Jadi beliau mengajak sama kita. Artinya kita tidak boleh terlalu sempit dalam berpikir. Harus terbuka sama masyarakat. Harus tidak cepat mengambil satu kesimpulan, ya. Tidak cepat menerima isu, begitu ada isu-isu begini. Tidak. Tunggu, tenang dulu. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Ya. Juga beliau mengajarkan kita kelembutan. Beliau kalau negur itu tidak marah tegur gitu, tapi menyindir aja. Ini kan supaya kita merangsang kita supaya menggunakan pikiran kita, jangan menjaga perasaan orang. Benar-benar. Banyak hal-hal yang luar biasa dari beliau. Dan beliau kalau murid-murid yang sudah selesai itu beliau sendiri antarkan ke desa mengajar, dan itu memang kesannya luar biasa. Sebab santri-santri yang beliau antar sendiri itu mampu bertahan. Oh, Masya Allah. Dengan keadaan kondisi ekonomi yang sangat minim itu mampu bertahan. Karena merasa diberi amanah, diberi tugas. Allah. Jadi beliau memang luar biasa. Saya bilang sosok pendidik. Jadi kita merasa terhormat kan kalau kita dibawa ke kepala desa, kepala tokoh masyarakat, dan beliau antar supaya hati kita besar. Masya Allah, beliau punya banyak, dan saya lihat yang diantar beliau itu sampai sekarang itu masih tahan kuat. Mungkin Habib ceritakan dulu Pak, kemana saja beliau mengantar santrinya yang mungkin sampai sekarang ini masih bertahan di tempat yang diantar oleh Habib Abdillah. Misalnya Mahsyura ya, bener apa? Masyhuri. Nah, Oh, itu sampai sekarang di Manado ya kalau tidak salah. Allah. Ada lagi sebab beliau kalau ada kunjungan, misalnya ke desa-desa bawa murid. Oh, Masya Allah. Tempatkan di sana. Iya. Ada satu yang kemarin datang cerita sama saya, dan sampai sekarang siapa namanya? Saya lupa itu nama anak-anak. Sampai sekarang dia cerita, Habib, saya masih di sana. Bagaimana Habib ini keadaannya? Oh iya, kita lanjut belajar, mengajar. Dan dia ceritakan pengalaman-pengalamannya, masalah gaji dan lain sebagainya. Itu sekalipun kadang-kadang ya masyarakat desanya juga kita paham. Benar-benar. Untuk kehidupan mereka sendiri juga Agak kesusahan ya. agak kesusahan. Mau bantu orang, tapi semangat untuk agama, untuk dakwah itu kokoh, kuat. Allah. Nah, tetapi alhamdulillah memang mereka masyarakat bantu ya sekedarnya. Benar, Masya Allah. Sekedarnya. Jadi itu anak banyak sekali ada di Bangga itu sampai
bukan di daerah sekarang di Pakuli, di Agus. Allah. Itu begitu kampungnya itu kena bencana dia pindah. Sampai hari ini masih. Masih di situ, Masya Allah. Iya. Dan masih banyak lagi yang mungkin yang di Ternate, di Maluku, di daerah-daerah kita di Sulawesi Tengah ini. Itu banyak yang masih tetap diantar beliau, dibawa. Tinggalkan di situ. Luar biasa. Bagaimana yang Habib Idrus buat? Habib Idrus kan juga Itu yang begitu. dibuat Iya. sama beliau, Masya Beliau Allah. bawa muridnya banyak biasanya. Nanti tinggalkan di sini, tinggalkan di sini, tinggalkan. Dan beliau kalau berjalan itu selalu dengan murid. Oh, Masya Allah. Beliau ke Bungku dengan murid. Ya. Beliau pernah diundang ke mana tempat-tempat yang agak kalau Bungku itu kan dulu jauh itu. Benar, Bim. Dulu pakai Jalannya juga Mas, belum ada jalan darat. tidak seperti sekarang Iya. ini. Bahkan sampai ke Lindu, Danau Lindu itu. Oh, Masya Allah. Itu beliau bawa rombongan anak-anak jalan kaki itu. Yang mungkin Allah 4 jam, 5 jam ya, mendaki baru sampai ke di suatu desa, di situ ada Al Khairat. Sampai sekarang alhamdulillah Al Khairatnya masih ada. Tadi Bib, saya juga tertarik dengan pembahasan Habib tentang bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri ini, itu berupa karomah. Ya, mungkin Habib bisa cerita bagaimana karomah beliau, baik yang Habib ketahui, yang lihat langsung ataupun mendengar dari teman, sahabat dan lain-lain, Bib. Oh, banyak sekali itu. Seperti kita kalau ngomong dalam hati, Allah Akbar. itu beliau jawab. Masya Allah. Itu bukan satu kali, Berkali-kali, Bib. berkali-kali. Dia ngomong dalam hati, beliau jawab. Ada satu saat waktu beliau kunjungan ke Kalimantan, ada murid kita di sana, itu jauh dulu, pengen sekali mau berfoto sama beliau. Beliau panggil sini, kamu mau foto kan? Ya betul, mau dengan kesenangan. Padahal ini ngomongnya dalam hati jauh. Kalau mungkin dekat di situ atau di samping ini, tapi dia jauh panggil sini. Kamu mau foto kan sama saya? Luar biasa. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang yang kita hanya bicara di hati, sampai ke hati beliau jawab. Beliau jawab. Iya. Masya Allah. Begitu juga pernah satu kali dia kunjungan Kalimantan, itu ada murid Al Khairat juga. Tiba-tiba Habib itu model marah betul sama anak ini. Marah. Diusir. Allah Akbar. Sehingga waktu itu Ustaz Muhammad bin Faqih di sana itu heran. Ini Habib Abdillah ini tidak pernah begini. Selalu lembut sama murid. Allah Akbar. Selalu, apalagi di jauh tempat kan, jauh. Benar. Ternyata di kemudian hari, beberapa bulan kemudian, ini anak buat masalah. Allah. Aduh, ternyata ini rupanya Habib ini Marah gara-gara itu. marah gara-gara ini. Allah Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Muhammad bin Faqih cerita sama saya, Habib Abdillah kemarin marah sama itu. Saya sehingga bertanya dalam hati, kenapa? Ternyata itu orang itu memang ada masalah. Aduh, enggak. Saya enggak mau cerita lah katanya. Itu orang itu. Jadi beliau ini kan di luar nalar kita ya. Betul. Mempunyai pandangan beliau mas luar biasa. Dan beliau itu kalau ada orang-orang ketakutan dengan beliau, beliau hibur. Seakan kita menyalahkan. Ada pernah kejadian juga di Kalimantan, ada acara waktu itu agak ya orang kalau gembira kan samrah begitu, ada agak model beliau bilang, kamu ini dipanggil, kalian tidak hormati Habib Abdillah. Beliau mengatakan, enggak apa-apa. Wah ini saatnya sudah, kita memang mau senang-senang. Samrah kan kadang-kadang orang di Handolo itu kan. Betul. Orang sana kan kalau Habib Abdillah, Habib datang kan, kalau
Ini tidak biasa. Waktu itu tidak apa-apa, sudah ini biasa aja. Sehingga orang yang tadinya merasa salah, takut, kurang ihtiram, kurang hormat, plong jadinya. Dihibur. Ini sudah masanya. Ya. Kalau orang pada segan semua gitu. Iya, segan. Habib Abdillah ini orang segan. Luar biasa. Segan. Karena beliau ini kan sebenarnya orangnya pendiam, kurang bicara. Nah, Bib, nasihat apa, Bib, atau amalan yang sampai sekarang ini Habib kerjakan dari Habib Idrus, Habib Abdillah bin Muhammad? Dalam syairnya Habib Idrus itu menyampaikan bagaimana sih guru-guru al khairat itu. Di dalam syairnya beliau mengatakan, fata'limuhum lillahi yarjuna fadlahu wa ma kana lillahil karim yuqaddam. Mereka itu mengajar karena Allah. Betul-betul semata-mata mengharap karunia Allah. Wa ma kana lillahil karim yuqaddam. Semua yang mereka ajarkan adalah karena Allah. Kemudian beliau mengatakan, laisa liqasdil mali wal jah, innama liqasdi hululin fi jinanit tanaumi. Bahwa kita di akhirat ini tujuan utamanya bukan liqasdil jah wal mal, bukan untuk mendapatkan kedudukan di dunia, pangkat, bukan juga untuk mendapatkan harta. Innama liqasdi hululin fi jinanit tanaum. Tujuan kita hanyalah untuk mendapatkan kapling tempat di surga. Itu beliau mengatakan. Kemudian dilanjutkan lagi, buyutuhum maftuhatun li muridihim fa ahlan wa sahlan bil muridil muyammami. Rumah-rumah guru-guru al khairat itu senantiasa terbuka untuk murid-murid mereka. Fa ahlan wa sahlan bil muridil muyammami. Maka ucapkanlah selamat datang kepada murid yang punya keinginan yang bagus, yang semangat yang bagus. Nah, ini beliau selama hidupnya begitu. Beliau itu rumahnya terbuka untuk murid-muridnya. Dan kita kalau mau belajar jam berapa saja. Beliau tidak pernah menolak orang mau belajar. Kita tuh biasanya pagi-pagi. Kan kita itu biasanya pagi-pagi itu mau duduk santai apa. Benar-benar. Tapi beliau tidak. Beliau dan abangnya Habib Sagaf itu senantiasa rumah mereka itu terbuka untuk murid-murid. Senantiasa. Dan memang demikian Habib guru tua. Dan guru-guru yang dulu itu juga begitu semua ya. Tidak Habib seperti Kiai Haji Rustam Arsyad. Semua rumah mereka itu siap dan tidak pernah mengeluh dengan murid apakah beliau sedang istirahat atau sedang mungkin duduk-duduk sama keluarganya. Kalau sudah ada murid, beliau keluar. Dan murid itu diperlakukan seperti tamu. Masya Allah. Dikasih minum teh, dikasih roti, itu bukan seminggu sekali, tiap hari. Siapapun datang. Siapa? Umi bisa ditanya. Jadi kita tuh enak juga sambil belajar dapat teh. Nah itu yang hebatnya. Luar biasa. Jadi mereka ini bukan menerima, tapi memberi.